Bayangkan sebuah dunia tanpa peta, tanpa negara, tanpa benua seperti yang kita kenal hari ini. Bantu like, komen, dan subscribe channel kecil ini ya. 4,5 miliar tahun lalu, Bumi bukanlah planet biru yang indah. Ia adalah bola api raksasa. Panas, bergejolak, dan nyaris tak bersahabat bagi kehidupan. Meteor menghujani permukaannya tanpa henti, sementara lautan magma mendidih di seluruh penjuru. Namun di balik kekacauan itu, Bumi sedang membangun sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang kelak menjadi rumah bagi miliaran makhluk hidup. Inilah kisah tentang lahirnya benua, sebuah perjalanan epik yang berlangsung selama miliaran tahun, digerakkan oleh kekuatan tak terlihat dari dalam perut planet kita. Bab 1. Bumi Muda dan Lautan Magma. Pada masa awal pembentukannya, Bumi adalah hasil dari tabrakan debu kosmik dan batuan luar angkasa. Energi dari tumbukan-tumbukan ini membuat planet muda tersebut sangat panas. Lapisan-lapisan bumi mulai terbentuk. Material berat seperti besi tenggelam ke pusat, membentuk inti. Material yang lebih ringan naik ke atas, membentuk mantel dan kerak. Saat suhu perlahan menurun, kerak pertama bumi mulai mengeras. Inilah cikal bakal daratan purba. Tipis, rapuh, dan mudah pecah. Air dari aktivitas vulkanik dan es komet mulai mengisi cekungan, membentuk samudra purba. Di antara lautan inilah, potongan-potongan daratan awal mulai muncul. Namun, daratan ini belumlah benua. Mereka hanyalah fragmen kecil yang terus bergerak, bertabrakan, dan menyatu. Bab 2. Superkontinen pertama, saat daratan menyatu. Seiring waktu, potongan-potongan kerak tersebut saling mendekat. Dorongan panas dari mantel bumi menggerakkan mereka seperti rakit di atas lautan api. Sekitar 1 miliar tahun lalu, terbentuklah superkontinen pertama yang dikenal sebagai Rodinia. Hampir seluruh daratan bumi menyatu dalam satu masa raksasa. Rodinia kemudian pecah, menyatu kembali, lalu pecah lagi. Proses ini berulang membentuk superkontinen lain seperti Pannotia. Hingga akhirnya, sekitar 335 juta tahun lalu, lahirlah superkontinen paling terkenal dalam sejarah bumi, Pangea. Bayangkan semua benua hari ini tergabung menjadi satu daratan raksasa. Afrika menempel pada Amerika Selatan, Eropa menyatu dengan Amerika Utara, Antartika berada lebih dekat ke wilayah tropis. Dunia saat itu sangat berbeda, iklim ekstrim, gurun luas membentang di tengah daratan, dan kehidupan berevolusi mengikuti bentuk dunia yang terus berubah. Bab 3. Pangea terbelah, awal perjalanan benua modern. Tak ada yang abadi di bumi, bahkan superkontinen raksasa sekalipun. Di bawah Pangea, panas dari mantel terus menumpuk. Tekanan meningkat, retakan mulai muncul. Sekitar 200 juta tahun lalu, Pangea mulai terbelah. Retakan ini melebar, magma naik ke permukaan, dan daratan perlahan terpisah. Pangea pecah menjadi dua bagian besar, Laurasia di utara, Gondwana di selatan. Samudra baru terbentuk di antara mereka. Inilah awal dari Samudra Atlantik. Perpecahan ini bukan peristiwa tiba-tiba, melainkan proses lambat, hanya beberapa sentimeter per tahun. Namun dalam skala waktu geologi, gerakan kecil ini menciptakan perubahan yang masif. Bab 4. Lempeng tektonik, mesin tak terlihat bumi. Apa yang menggerakkan benua? Jawabannya adalah lempeng tektonik. Kerak bumi terpecah menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang mengapung di atas mantel panas. Lempeng-lempeng ini bergerak karena arus konveksi, panas naik, dingin turun, di dalam mantel. Ada 3 jenis pergerakan lempeng.
Divergen, lempeng saling menjauh membentuk samudra baru. Konvergen, lempeng saling bertabrakan membentuk pegunungan dan palung. Transform, lempeng saling bergeser memicu gempa bumi. Setiap gempa, setiap gunung, setiap samudra, semuanya adalah bukti bahwa bumi hidup dan bergerak. Bab 5. Benua-benua modern terbentuk. Seiring waktu, Gondwana pecah lebih lanjut. Afrika dan Amerika Selatan berpisah. Australia bergerak ke timur. Antartika meluncur ke selatan dan membeku. Salah satu peristiwa paling dramatis terjadi ketika lempeng India bergerak cepat ke utara dan menabrak Asia. Tabrakan ini membentuk pegunungan Himalaya, rangkaian pegunungan tertinggi di dunia. Gunung-gunung terus tumbuh hingga hari ini. Benua yang kita kenal sekarang, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan Antartika adalah hasil dari jutaan tabrakan dan perpisahan raksasa yang sunyi. Bab 6. Masa depan benua. Dunia yang akan berubah. Perjalanan benua belum berakhir. Afrika perlahan mendekati Eropa. Australia terus bergerak ke Asia. Samudra Atlantik semakin melebar, sementara Samudra Pasifik menyempit. Para ilmuwan memprediksi bahwa dalam 200 hingga 300 juta tahun ke depan, benua-benua akan kembali menyatu membentuk superkontinen baru, dengan nama seperti Amasya atau Pangea Proxima. Peta dunia akan berubah total, garis pantai menghilang, samudra baru lahir. Benua bukanlah daratan yang diam. Mereka adalah pelancong kuno yang bergerak perlahan melintasi waktu. Setiap langkah kaki kita berada di atas sejarah yang terus bergeser. Setiap gunung adalah bekas luka tabrakan raksasa. Setiap samudra adalah jarak yang tercipta dari perpisahan purba. Dan meskipun kita hidup hanya sesaat dalam skala waktu alam semesta, kita adalah saksi kecil dari perjalanan panjang bumi yang tak pernah berhenti.